Kalamulo itu kekal nggak? Kalamullah bagi saya kekal. Nggak tahu sama yang lain. Oke, Allah Subhanahu Wa Taala kekal nggak? Ya kekal. Berarti yang kekal ada berapa? Ya kekal ya tetap satu. Karena kalamullah Satu. itu adalah perkataan. Itu, nah, makanya kan kalau kami benar dong. Firman adalah Allah itu sendiri. Benar kan? Ya. Benar toh? Terus ya. Loh, itu benar. Loh, kalau kamu kan enggak. Kamu ngakuin nggak firman itu adalah Allah? Kalau firman itu bukan Allah, tapi dia adalah perbuatan Allah. Perkataan Allah. Tapi kekal. Ya bagi saya kekal. Bagi yang lain nggak tahu. Karena kalamullah itu berlaku sampai ke dunia depan. Itu. Berarti Bapak memahami bahwa kalamullah itu kekal kan? Allah itu juga kekal. Tapi yang kekal itu bukan dua toh. Ya bukan, tetap Allah karena kalamullah itu adalah perbuatan perkataan. Kok jadi sama mak? Enggak, maksudnya gue loh. Kok jadi pemikiran lo kok sama kayak gua gitu. Dia emang sama deh. Kalau tertunggal dia emang sama, ngerti dia. Kalau saya sama jadi ngerti kan? Ngerti kalau yang kayak gini. Bukan dong, gue nggak nanya tentang tertunggal. Tapi kan gue nanya tentang Quran. Kalau kalamullah itu kekal nggak? Kalau bagi saya pribadi kekal. Dia percaya sama apa? Dia Islamnya tertunggal deh. Hitung dong. Iya, dia tertunggal. Enggak. Jadi gini, kalau di Islam gini, pengertian saya pribadi. Kalau di Islam, kalau dikatakan kita menuhankan Tuhan yang esa, kalau pengertian teman-teman Kristen kan esa itu jamak, ya kan? Enggak sih. Enggak ngomong itu. Oke, terus lanjut. Terus. Kalau dari bahasanya Sanskritnya dan juga asal katanya kayak sering yang ditanyakan sama teman-teman Kristen yaitu ahad, ya kan, qul huwallahu ahad itu. Ahad itu kan jamak, ya. Ya, tapi jamaknya di sini, ya kan. Jamaknya di sini ada dua. Jamak kualitas atau jamak kuantitas. Nah, bagi teman-teman yang mungkin membilang kuantitas satu kayak tadi, satu Allah, satu firman, satu itu kan kuantitas jamaknya. Tapi bagi saya, ya kan, jamaknya kualitas, di mana kualitasnya di situ ya kekuasaannya, ya kan, ketetapannya, perkataannya, firmannya, gitu. Jadi kalau unsur jamak kualitas itu menjadi satu. Oke, jadi gini Pak. Ya, aku mau jelasin Pak ya. Jadi tentang Tritunggal itu ini poin paling khususnya. Mungkin orang-orang Kristen juga mungkin banyak yang sedikit kurang paham gitu ya. Tritunggal itu tidak berbicara tentang keyesusan. Tidak. Tapi tentang mengenai tentang keesaan Allah seperti apa. Bahwa Allah, firman Allah dan firmannya dan ruahnya, rohnya itu adalah satu. Itu adalah satu. Dan sifat firman itu, contoh kayak kalian kan ini kan kalau kalian itu kan mengatakan firman itu kan hanya sekedar perkataan tok, benar nggak? Iya. No, kami enggak. Karena firman itu memiliki hidup. Bagi kami nih, bagi orang kekristenan itu firman itu bukan hanya sekedar suara, volume. Contoh misalnya gue kentut, prot, ya itu apa seperti itu firman? Bukan seperti itu. Atau suara kita nih, suara kita ini kan suara aku nih yang Bapak dengar itu kan adalah sebuah volume yang tersalurkan ke kuping Bapak dari udara atau dan lain-lain, gue juga nggak ngerti, nyampe ke kuping itu cuma hanya daya titik. Apakah seperti itu perkataan kita dengan perkataan Tuhan itu? Apakah sama seperti itu? Ya enggak.
Karena perkataan dia mempunyai power. Jelas perkataan kita jelas nggak punya power. Kalaupun ada ya karena kita punya power, perkataan kita didengar orang. Ya, Tapi presiden punya power. Betul, karena jabatan dia. Tapi ini enggak. Perkataan dia itu bukan karena jabatan, bukan, karena memang dia punya power. Dia punya hidupnya sendiri. Itulah maksudnya kenapa disebut Tritunggal. Jadi hubungan antara Allah, firman-Nya dan Roh-Nya itu dijelaskan itu masing-masing itu punya masing-masing. Loh kok cuma 3? Kenapa enggak 6? Enggak, memang cuma 3. Karena cuma ada 3. Dia hakikatnya, perkataannya dan rohnya itu ya cuma itu doang dia punya. Hanya itu, bukan hanya itu kan buat manusia, tapi cuman itu doang. Itu kenapa disebut manusia itu memiliki seperti tubuh, jiwa dan roh. Itu sebetulnya approaching doang sih. Kita memiliki hakikat kita sebagai manusia daging, memiliki pikiran kita sebagai firman yang itu diparalelkan dengan firman, perkataan kita, pikiran. Karena kan perkataan itu Pak, perkataan itu kan sebenarnya esensi apa sih? Esensi dari perkataan itu apa sih Pak? Apa suara? Kan kalau orang-orang Islam ada perkataan. Kalau dia nggak berkata-kata berarti perkataan itu belum ada. Benar nggak? Benar nggak? Islam seperti nggak? Benar nggak? Mana sih Adi? Halo. Nggak. Kalau misalnya gini, perkataan nih sebelum Tuhan ini berkata-kata, perkataan itu, firman itu sudah ada atau belum? Dia belum berkata-kata nih. Nih ciptaan belum ada nih. Ciptaan itu belum ada. Perkataan itu sudah ada nggak? Firman itu sudah ada atau belum? Kalau di Islam sudah ada di Lauhul Mahfuz. Loh, Lauhul Mahfuz itu kan kitab Pak. Aku tahu tuh. Lauhul Mahfuz itu adalah kitab. Ulumul kitab. Kitab induk. Benar nggak? Betul. Nah itu deh. Jadi segala yang terjadi itu sudah tertulis di situ. Ini bukan ngomongin firman Pak. Itu ngomongin kitab. Lauhul Mahfuz itu ngomongin tentang kitab. Tapi yang saya tanya, sebelum Lauhul Mahfuz itu ada, firman itu kapan adanya? Ya saat mau diwahyukan. Mau. Sebelum mau, firman itu sudah ada belum? Sebelum diwahyukan, firman itu sudah ada belum? Ya sudah dikasih. Ya saya kira sih sudah ada. Jangan dikira masuk gini Pak. Ini Lauhul Mahfuz belum ada. Bumi belum ada. Manusia belum ada, malaikat belum ada, semua belum ada, hanya dia tauhid satu-satunya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, firman ada nggak? Sudah ada. Sudah ada. Kekal berarti kan? Iya. Kekal nggak? Berarti dia di dalam kekekalan kan? Dia tidak didaluin ruang dan waktu bukan? Iya. Dia iya. Dia dalam ya firman berarti, itu kan satu dengan Allah gitu. Betul banget ini orang. Oke. Terus oke. Berarti firman itu apa? Iya itu ucapan dia. Dia berucap kepada siapa? Sebelum kan ciptaan belum ada nih. Tapi firman itu sudah ada. Nah, Bapak bilang firman itu adalah ucapan. Dia berucap pada siapa? Iya, untuk membentuk lagi yang lainnya gitu. Jangan ngomong bentuk. Firman tuh atau mencipta yang lainnya kan harus ciptaan belum ada. Iya. Ciptaan belum ada. Ya firman masih di dalam satu sama Tuhan. Apa tuh? Dia kan miliknya kan. Jadi perkataan kayak kita ibaratnya kayak kita nih. Kita berkata nggak? Bapaknya dia tidak berkata-kata, tapi sudah ada di dalam ibaratnya kalau manusia sudah dalam pikiran apa yang mau kita akan lakukan. Itu dia. Jadi firman itu bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar kalimat verbal.
itu namanya, kalau misalnya Bapak menganalogikan itu ke manusia, firman itu ini sekedar approaching ya, bukan sama ya. Ide gitu. Ya, pikiran Pikiran akal budi. Karena bagaimana lu nggak punya akal, lu nggak punya akal budi, lu nggak punya itu, bagaimana lu bisa berkata-kata? Ya lu cuma nganga. Kayak gitu-gitu aja. Nah, itu firman itu, logos itu artinya kenapa disebut logos itu pengetahuan kan? Biologi. Biologi kan dari bios dan logos. Logos itu apa? Pengetahuan, bukan perkataan. Nah, itu maksudnya. Logos itu tuh bukan hanya perkataan, Pak. Bukan. Karena kalau perkataan, lo sebelum dunia ini ada, lo dia berkata-kata sama siapa? Kita kan mau ngomongin logika kan? Kan orang-orang musim polemikus kan mengklaim diri kan, oh logika, orang lain kayaknya jadi bodoh banget semuanya. Cuman orang Islam aja yang punya logika. Oke, sekarang saya tanya. Sebelum segala ciptaan ada, Tuhan itu punya firman atau enggak? Iya, pasti punya lah. Sudah berkata-kata belum? Ya belum diucapkan. Nah, kalau belum berkata-kata pun dia tetap punya firman toh? Iya. Artinya itu kenapa? Semacam gini lah. Ya kita tidak terlalu ini. Ya ide-ide itu sudah ada. Oh, jelas. Nah, memang itu pemahaman yang sesat. Kalau perkataan Tuhan, apa firman itu diartikan cuma hanya perkataan, Pak. Itu adalah pikiran sesat. Karena apa? Itu mau menyamakan antara Tuhan dengan manusia ciptanya sendiri. Justru manusia itu diciptakan menurut gambar rupa dia. Makanya dia bisa berkata-kata. Bukan karena sama. Ngerti gak tuh perkataan itu? Manusia itu buat orang kekristenan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena gambar dan rupa Allah, dia mempunyai pikirannya sendiri. Manusia itu punya, itu kenapa manusia itu disebut manusia paling mulia. Ya kan? Ciptaan paling mulia. Benar nggak? Iya, paling sempurna lah di antara ciptaannya. Kenapa? Karena punya akal. Bukan. Emang malaikat nggak punya akal? Bego gitu. Malaikat itu jadi dia nggak punya akal. Dia jadi kayak orang-orang psycho gitu. Bunuh ya, ada nggak kayak gitu? Mereka punya akal. Malaikat punya akal. Emang malaikat nggak punya akal ya? Malaikat punya akal nggak? Iya, tapi akalnya kan ibaratnya kalau malaikat Nggak. ini apa Punya yang atau punya akal atau enggak? Dia apa yang kayaknya punya akal juga deh. Punya akal. Betul. Punya akal. Tapi malaikat itu punya sifat sikap menyayangi enggak? Enggak. Enggak ada sifat menyayangi. Dia hanya menurutin aja. Enggak ada. Dia punya sifat saling mengasihi enggak sesama malaikat, sesama ciptaan? Enggak ada. Dia punya saling menghormati enggak? Enggak ada. Hanya manusia, Pak. Makanya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu memiliki, karena disebut Allah itu bagi kami ya, gue ngomongin tentang Islam ya, gue nggak peduli tentang Islam, gue nggak. Allah itu kasih, itu kenapa manusia itu saling mengasihi sesama, kasihlah sesama, karena Allah itu kasih. Itu nggak pernah disebutkan kepada malaikat, karena apa ya? Malaikat itu bukan kasih, dia nggak pernah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah itu memiliki sikap saling menguasai ciptaan yang lain. Malaikat berkuasa nggak kepada kita? Enggak. Nggak ada. Kita yang berkuasa kepada pencipta yang lain. Berkuasa di mana? Loh, berkuasa kepada kepada binatang. Malaikat enggak? Malaikat apa berkuasa kepada manusia nggak?
Ya, kalau malaikat tidak berkuasa sama manusia. Enggak ada yang berkuasa. Dia hanya menjalankan tugas, bukan berkuasa. Enggak ada. Memang enggak ada Betul. yang berkuasa. Makanya, padahal yang sebenarnya maha kuasa siapa? Ya, maha kuasa kan Tuhan. Betul. Nah, kenapa kita menguasai setiap ciptaan yang lain? Ya, ada yang banyak yang nggak dikuasai, kayak malaikat, iblis nggak dikuasai. Kita nggak menguasai dia. Karena bagi kekristenan ini jelaskan. Karena manusia itu diciptakan menurut gambaran Allah. Kejadian 1 ayat 26 begini, Pak. Bro Adi ya. Iya. Menurut Anda logos firman itu sama enggak dengan Allah? Tidak sama, tapi itu sebuah di dalam Allah itu. Tapi dia berupa suara kan ya? Apabila dia mewahyukan bisa bersuara. Oke. Ya cukup. Berupa perkataan, berupa logos. Paham. Pak, begini. Kalau sebelum berkata, firman itu udah ada belum? Sebelum dia berkata, firman itu udah ada belum? Kan sudah dijawab tadi. Ini cuma make sure doang, Pak. Ini kan direkam ya? Ini direkam ya? Ya itu. Justru kalau bagi saya, ya kan, apapun yang akan ibaratnya firman dan Tuhan itu adalah tetap bersama, kekal, pasti bareng-bareng lah, udah. Gitu. Yang kalau kekal itu berarti makhluk atau justru sang pencipta? Kalau makhluk itu adalah ciptaan. Firman itu makhluk atau bukan? Ya bukan lah. Artinya kalau bukan makhluk apa? Ya dia apa ya? Semacam kepunyaannya Tuhan. Artinya dia makhluk atau justru holik? Loh, kan cuma ada dua, Pak. Holik dan makhluk, gak ada yang lebih dari itu kan? Emang ada di antara holik dan makhluk ada nggak yang lain? Ya, kalau gini perspektifnya gini. Anggaplah manusia, dia punya otak, ya gitu. Loh, jangan ada manusia. Maksudku gini, manusia belum ada nih. Firman itu kan bukan ciptaan. Itu punya Tuhan, tapi punya Tuhan. Oke, punya Tuhan itu dia ciptaan atau bukan? Oke, dia ciptaan atau bukan? Ya, dia sama-sama Tuhan. Sama-sama kan? Bersama dengan Tuhan. Ya bersama kan? Sama nggak? Dia sama-sama Allah itu sendiri bukan? Tapi beda kuasa. Beda kuasa seperti apa, Pak? Lebih iya, karena dia cuma berupa semacam kalau sebelum mewahyukan atau mengatakan kepada soul, ya dia adalah sebuah ide, semacam ide dia. Idenya itu ciptaan bukan? Ide itu anggaplah kalau kita manusia itu semacam pemikiran. Oke, ciptaan. Enggak. Itu dia berarti holik. Sama satu dia. Artinya holik. Udah gabung aja holik. Berarti holik ya? Oke. Itu sama seperti ini, Pak. Sama seperti ini. Gimana? Iya, sama seperti ini, Pak. Ini makanya Bapak ini pasti nyambung. Berarti Bapak tuh nyambung di sama Yohanes 1 ya, Chan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah itu sendiri. Maksudnya bersama-sama di sini. Kalau firman itu adalah kualitas, ya, kualitasnya. Ibaratnya dia kekuasaannya, di dalam penguasaannya. Berarti ciptaan. Kalau secara harfiahnya kurang lebih seperti itu. Ciptaan. Bukan ciptaan. Lebih seperti kurang lebih bacakan yang lebih atau kurang? Apa? Maksudnya berarti firman itu ciptaan atau bukan? Firman bukan ciptaan. Itu kuasa Allah. Kalau bukan ciptaan, nah ini dia kan jadi dia kuasa Allah. Dia sebagai kalau kuasa Allah itu ciptaan atau bukan?
Kuasa Allah karena dia yang berkuasa ya bukan ciptaan lah, dia bareng-bareng. Nah, artinya benar kan itu Allah itu sendiri toh. Di dalam ibaratnya kalau dia wujudnya itu Nggak ngomong wujud dalam Pak. tubuhnya. Jangan tubuh, jangan wujud. Ya. Itu nggak ngomong. Jangan ngomongin tubuh dulu. Firman, gue mau nanya tentang firman kan Bapak itu bilang firman itu bukan ciptaan toh. Iya bukan ciptaan. Berarti kenapa Bapak nggak berani ngomong dia holik? Ya karena dia cuma ibaratnya cuma semacam unsur aja, unsur di dalam kekuasaan. Berarti ciptaan ya. Enggak. Loh, kalau bukan ciptaan berarti holik dong. Enggak, maksudnya dia bersama-sama. Dia dalam unsur ketuhanan. Ada dalam unsur kekuatan, kan ada kekuatan. Jadi kalau misalnya pakai ibarat kuasa kita itu menetapkan juga taliping, dia gespernya aja gitu ya. Ya paling tidak kalau firman itu kalau misalnya manusia akal lah. Kalau manusia akal lah. Akalnya itu dalam diri kita sendiri. Iya. Ciptaan. Nah, kita nggak bisa ciptain lah kalau kita manusia. Nah, itulah saya. Memang karena apa ya? Karena memang itulah yang gue simpulin ya, orang Islam itu bentroknya di situ. Karena mereka tuh nggak ngerti firman itu seperti itu. Mereka nggak berani. Oke, jadi ini ciptaan nggak? Itu kalau bagi saya pribadi itu bukan ciptaan, tapi dia adalah unsur dari Tuhan itu sendiri. Unsurnya itu diciptakan bukan? Tidak diciptain. Karena dia berarti ibaratnya satu kesatuan. Itu sama dong Tritunggal. Ibarat tuh ya enggak. Beda ya. Anggaplah ini baru Tritunggal. Justru Tritunggal itu seperti itu, Pak. Ya, Tritunggalnya kalau ditambah Yesus, nah baru Tritunggal itu. Makanya kan aku bilang tadi loh, Tritunggal itu nggak ngomongin tentang Yesus. Itu tapi sejauh yang aku dengar dari Adi ya, seharusnya sama itu firman dengan Allah yang kamu maksud. Betul. Sama si Adi percaya kok Tritunggal. Harusnya sama. Kenapa enggak dijawab aja? Menurutmu sabda itu ya firman. Allah itu ya firman. Firman itu adalah Allah. Sama. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kamu jawab begitu, firman ketika salah satu unsur ketuhanan. Loh, inilah makanya kalau salah satu unsur artinya ada di luar. Itu kan di luar diri Allah, salah satu unsur. Iya, dia kuasanya kan. Allah itu punya kuasa. Berarti di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Iya, dalam diri Allah. Dalam diri Allah berarti Allah itu sendiri itu bukan? Ya maksudnya kayak gini loh. Maksudnya kita ini manusia, kita ada punya. Jangan diibaratkan manusia, Pak. Kalau manusia itu berbeda. Maksudku kita jangan anggap manusia dulu. Manusia itu dilepaskan dulu. Lupakan itu manusia. Ciptaan itu lupakan dulu. Kita ngomongin tentang Allah. Oke. Nah, firman itu Allah itu sendiri itu bukan? Ya kekuasaannya dia. Firman itu adalah suatu kuasa dari Allah. Dari Allah. Itu di luar diri Allah atau di dalam diri Allah? Ya di dalam diri Allah lah. Kalau di dalam diri Allah mungkin nggak ciptaan? Ya enggak lah. Nggak, artinya bukan ciptaan toh? Kalau bukan ciptaan apa namanya? Dari tadi bukan ciptaan. Betul. Kalau bukan ciptaan namanya apa? Holik toh? Iya. Betul ya, itu dia. Makanya firman itu adalah Allah. Iya. Betul, sama dong. Yohanes 1 ayat 1. Ya, maksudnya gini, kalau firman itu kan salah satu dari unsur kekuasaan dia. Salah satu, berarti ada berapa? Kalau salah satu berarti ada berapa? Maksudnya ada ketetapan, ya kan? Ada ketetapan apa namanya? Kalau ketetapan itu apa namanya? Ya ketetapan Tuhan lah. Kalau suara itu firman, ketetapan itu apa namanya? Suara itu apabila firman semua Pak. Itu akan di firman semua, ketetapan, suara, kehendak, you name it, itu semua firman berujung. Ya, udah berarti udah betul lah ya sudah. Terus? Betul. Oke, berarti firman itu Allah ya. Ya, sama dia. Terus?
Jadi nggak bisa dibedain toh. Nggak bisa lu pisahin toh. Bukan firman ya firman, Allah ya Allah. Maksud gua nggak bisa lu pisahkan kan antara firman dan Allah. Bener gak? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Kalau bisa Satu kesatuan. ya itulah iman kami. Itulah iman. Terus istung deh. Kalau saya ngerti kalau yang namanya bukan ngerti, jangan ngerti tentang Tritunggal. Kamu ngerti dulu tentang Qur'annya dulu gitu loh. Jangan sama-samain tentang Tritunggal, Pak. Ya saya tidak sama-samain Quran. Berarti sama. Kebetulan berarti sama. Kalau di Al-Qur'an dan penjabarannya kan beda lagi. Loh, Al-Qur'an nggak pernah ngejabarin tentang Tritunggal. Iya, maksudnya untuk tauhidnya seperti apa. Makanya saya bilang ehad itu adalah tunggal yang jamak tapi secara kualitas. Nah, dan Tuhan pun ada yang dari secara kualitas dari ketetapannya, ya kan. Ini orang Kristen atau Islam sih? Hah? Ini orang Kristen atau Islam sih? Ya mirip si Vira deh. Iya nih orang. Enggak. Lu bukan karena lu ngerti. Enggak, lu Tritunggal juga belum ngerti. Tapi pemahaman lu tuh benar. Iya. Pemahaman lu tuh benar. Memang seperti itu. Tritunggal tuh nggak ngomongin tentang masalah Allah itu ada 3. Bukan. Lu karena tadi kemarin gue ngedengar perkataan Slayer. Lu kenapa cuma 3? Kenapa bukan 4? Lu main cuma hanya 3 kok. Karena satunya perkataan firman itu kan perkataan, pikiran, kehendak dan lain-lain itu semua dimasukkan firman. Dan roh itu adalah sumber kehidupan. Hanya 3, nggak ada yang lain kok. Jadi bentar Adi.